Teman-teman, rizki itu udah diatur. Rizki sudah diatur, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar sampai kita meninggal. Pembedanya cara kita berikhtiar, mengambil itu dengan cara yang soleh atau salah. Ya? Ketika diambil dengan cara yang soleh, maka menjadi kebaikan untuk dunia kita sampai akhirat. Tapi ketika diambil dengan cara yang salah, hanya mengoptimalkan nafsu, kelihatannya banyak, yang dipakai sedikit juga. Ya, kalau nggak percaya tuh yang ngumpul-ngumpul banyak dengan cara yang salah, makannya itu nggak akan sebanyak yang dikumpulkan itu. Ngambil dengan cara menipu 1 miliar, makan sehari habis tuh 1 miliar. Tidak. Ya, makan paling 100.000, 200.000. Itu pun kadang-kadang kalau banyak itu dengan cara yang nggak benar, kadang-kadang makannya itu nggak berkah. Kalau nggak pelit pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua juga royal tapi nggak kemakan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika nggak kemakan semua, meninggal juga. Meninggal juga. Ya, kasihan kan dikumpul-kumpulin harta, berangkat gelap, pulang gelap, capek, pikiran segala rupa kerja, kumpul sampai triliunan. Ya, dipakainya apa? Sesuai kadar hidupnya aja. Ternyata kepakai cuma 1 miliar, habis itu meninggal. Ya, terus value-nya mana? Value kehidupannya dinikmatin enggak? Ke keluarga enggak ada waktu. Di masyarakat juga demikian adanya gitu kan. Terus pulang kepada Allah pengen dapat surga. Jadi kan jadi menarik gitu babnya. Nah, hal semacam ini sama juga dengan pejabat. Hati-hati, itu jabatan kan disumpahnya pakai Al-Quran tuh yang Islam. Awas lo, hati-hati dengan nama Allah, ya, demi Allah. Nah, diletakkan di atas kepalanya itu berat hisabnya di hari kiamat, ya kan? Hati-hati tuh, hati-hati. Orang yang nggak bertuhan aja dia masih takut dengan moralnya. Nah, ini Tuhannya aja diingkari gitu kan? Nah, bagaimana ketika pulang? Jadi nggak mungkin ada pejabat muslim disumpah pakai Quran tuh korupsi, itu nggak mungkin. Karena Quran diletakkan di atas kepalanya, janjinya itu langsung hubungannya dengan Allah itu. Ya, sama ulama juga begitu, apalagi ulama bahwa nilai keulamaan, nilai keislaman. Ya, begitu bermasalah gelar apapun, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau macam-macam, semuanya bertanggung jawabannya berat sekali itu. Ya, karena ketika orang kemudian melihatnya keliru, ya, yang jelek nanti agamanya. Ya, fitnahnya tinggi sekali. Maka dari itu penting ada keseimbangan untuk menjaga. Ya, cukuplah jadi orang baik apa adanya dikerjakan. Kalau mau kerja sampai sukses jadi pebisnis yang kaya sekali, bagus, tapi ikuti aturan, ya kan? Kalau mau kuliah bagus, ayo yang tinggi prestasi sampai IPK 4, kalau perlu di atas 4 kalau masih ada, gitu kan? Ya, kalau di atas summa cum laude masih ada, terus sampai atas lagi, sampai sukses, tapi ikuti aturan. Jangan curang, jangan nyontek, jangan plagiat, jangan macam-macam. Ikuti yang betul supaya ilmunya berkah. Setelah itu amalkan. Ya, demikian seterusnya. Hidup tuh simpel. Ya, yang bikin ribet, nah, itu kondisi nafsu sendiri. Ya, karena setan juga dia mengklaim pada akhirnya, aku kan nggak maksa katanya. Ya, aku cuma goda. Mau jawab apa tuh? Ya, di hari kiamat kan ya udah hatam belum ngaji Qur'annya ya. Kita coba berusaha sampai kita sama-sama hatam gitu. Nanti kita akan temukan keterangan-keterangan itu ketika pulang. Ya, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul arham. Ya, ketika setan yang saat menggoda di kehidupan dunia itu tiba-tiba berlepas diri, ya, kemudian melihat azab, putus hubungan, ya aku nggak ada hubungan lagi, ya, itu klaimnya itu. Nanti dituntut tuh gara-gara kamu, aku kemudian terancam dengan azab, terancam dengan neraka. Setannya enteng sekali bilangnya tuh, siapa yang suruh ikut saya? Saya kan nggak maksa, saya cuma goda. Saya cuma goda, berikan was-was, tidak maksa. Kenapa ente ikut? Kan itu nggak enak sekali kalimatnya. Terus mau gimana jawabnya, ya kan? Nah, pada konteks ini alhamdulillah kita masih hidup, ada di Ramadan. Intinya kembali kita doa untuk menguatkan ini dulu, spiritual. Sebelum akal pikiran, akal hati dulu. Ya, mesti sehat hatinya dulu. Kalau akal pikiran sehat, akal sehat tapi jiwa nggak sehat, bermasalah. Karena akal itu hanya mengkonstruksikan semua instruksi yang datang dari jiwa. Perintahnya di sini, konstruksinya di sini. Kenapa mesti pintar ini akalnya? Kenapa mesti banyak baca, banyak belajar? Supaya mudah menerjemahkan perintah dalam hati dieksekusi oleh fisik, supaya ringan fisik kerjanya. Karena itu di sini ada karakter spiritual, namanya karakter moral, melahirkan integritas. Di sini karakter intelektual, di sini karakter kinerja. Jadi di sini moral secara integritas membimbing intelektual supaya benar agar kinerjanya juga baik. Itu gambarannya. Nah, kembali ke bab doa, semua aspek ini butuh motivasi, kekuatan dalam diri. Doa lah. Ramadan rinci oleh kita. Hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, supaya nggak